Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Selamat siang teman-teman, nama saya Jordan Siregar. Saya dari kelas 3 siang. Ayat hafalan hari ini adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Selamat hari Minggu teman-teman. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya sehat-sehat ya di tahun yang baru, tahun 2021. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan lebih semangat lagi. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Adik-adik semua sudah bisa? Kalau belum bisa, kita belajar bersama-sama ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Hidup penuh
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus tolong berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir sehingga ibadah sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenapa lagi Om Rian? Ini Om Sun, aku lagi sebel sama Tante Wit itu loh. Sebel kenapa? Dia sukanya godain aku terus. Kalau aku makan pasti dimintain. Dulu pernah sekali minta, aku kasih deh ngalah. Aku lagi makan apa diambil lagi. Wah, aku sebel deh, aku marah terus dah sama dia deh. Gak bisa dimaafin lagi dah. Pokoknya. Kok bisa sampai marah begitu sih? Kan Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Tapi kan aku udah kasih 1, 2, 3 kali Om. Dimaafin terus, kok gitu lagi. Iya, tapi kan kita tetap harus mengasihi. Om Rian. Oh gitu. Coba Tante Witnya panggil dah. Di mana Tante Tuh Witnya? orangnya tuh. Om Rian, maafin deh. Tuh kan, Tante Wit aja udah minta maaf. Udah deh. Kita maafan ya. Nggak apa-apa, kita temen Maafin lah ya. Ya, aku sering nakal ya, sering gangguin Om Rian. Ya, nanti kalau Tante boleh minta makan, aku juga minta makanannya ya. Boleh. Itu kan lebih baik. Iya, Om. Ya. Adik-adik juga harus saling mengasihi ya, seperti lagu Kasihnya Seperti Sungai. Selalu mengalir ya Om. Iya, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Yuk, kita nyanyi yuk sama-sama yuk. Ayo. Yuk. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik ke dalam celengan atau kotak yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Atau minta bantuan papa mama untuk scan QR code yang ada di layar. Yuk, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memberikan persembahan kami
pada hari ini. Terimalah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapkan ya. Jangan lupa Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu yang judulnya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Selamat pagi adik-adik semua. Tante Meme senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik di dalam ibadah online sekolah minggu kita. Selamat tahun baru adik-adik. Tante Meme harap tahun ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua ya. Adik-adik juga semoga semakin lebih taat dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Dan terutama tentunya lebih rajin lagi dan semangat mengikuti kebaktian online sekolah minggu kita ya. Sebelum mulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami bersyukur kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus juga selalu menyertai dan menolong kami baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan yang baik ataupun susah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua cinta kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus juga menolong Tante Meme untuk bisa menyampaikan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tante Meme mau tanya, kalau seandainya adik-adik diberitahu bahwa nanti ada saudara dari adik-adik yang mau datang dari jauh, dan adik-adik sudah lama sekali nggak bertemu dengan saudara kalian, ya kira-kira kalian senang nggak? Pasti senang ya, apalagi bertemu misalkan dengan sepupu adik-adik yang sudah lama nggak bertemu. Adik-adik pasti menanti-nantikan kan tamu itu datang ke rumah adik-adik. Ya, tentunya adik-adik mungkin tidak sabar gitu ya, kapan mereka akan datang. Dan adik-adik pasti mempersiapkan diri baik-baik gitu ya untuk bertemu dengan mereka. Nah, adik-adik, Tante Meme mau cerita juga bahwa ada orang-orang yang juga menanti-nantikan. Menanti-nantikan siapa? Menanti-nantikan juru selamat itu datang. Yuk kita ikuti kisahnya ya.
Adik-adik, Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia dan membawa sukacita bagi para gembala dan para orang Majus, seperti yang sudah kita dengar kisahnya beberapa minggu ini. Nah, adik-adik, dalam tradisi bangsa Yahudi, bayi laki-laki ketika berusia 8 hari, dia harus disunatkan dan diberi nama. Oleh karena itu, ketika genap berusia 8 hari, bayinya Yusuf dan Maria juga disunatkan dan diberi nama, yaitu Yesus. Nah, nama Yesus ini telah disebutkan oleh malaikat sebelum Maria mengandung bayi Yesus. Nah, adik-adik, sesuai dengan hukum Taurat Musa juga, setelah Ibu Maria melahirkan, dia harus menjalankan masa penyucian selama 40 hari. Dan setelah genap melewati masa penyucian itu, Ibu Maria dan Yusuf harus membawa bayi mereka ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Seperti ada hukum yang tertulis, semua anak sulung laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Dan juga mereka harus membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Nah, Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan, sehingga mereka mau membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Dan juga mereka mempersiapkan persembahan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, adik-adik, di Yerusalem ada tinggal seorang bapak yang sudah sangat lanjut umurnya. Nama bapak ini adalah Simeon. Nah, bapak Simeon ini adalah bapak yang hidupnya benar. Dia saleh, dia taat kepada Tuhan, dan dia setia menantikan janji Tuhan. Dan dia setia berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Simeon ini menanti-nantikan, menunggu-nunggu pengharapan buat bangsa Israel akan juru selamat. Dia menantikan keselamatan bagi bangsa Israel dan bagi segala bangsa. Roh Tuhan tinggal di dalam diri Bapak Simeon. Dan Roh Kudus juga telah menyatakan kepadanya bahwa Bapak Simeon tidak akan meninggal sebelum dia melihat Mesias yang dinantikan itu datang. Apa arti Mesias, adik-adik? Adalah dia yang diurapi Tuhan. Nah, Mesias itulah yang dinanti-nantikan oleh Bapak Simeon. Kapan Mesias itu datang? Nah, adik-adik, karena dipimpin oleh Roh Kudus, pada suatu hari Bapak Simeon datang ke bait Allah. Dan ketika dia sampai di bait Allah, tepat ketika Bapak Yusuf dan Ibu Maria juga membawa bayi Yesus datang ke bait Allah di Yerusalem. Nah, pada saat itu Bapak Simeon bertemu dengan bayi Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Dan ketika bertemu dengan bayi Yesus, apa yang terjadi, adik-adik? Bapak Simeon bersukacita. Dia menyambut bayi itu, dia menggendongnya, dan Bapak Simeon memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria yang mendengar perkataan Bapak Simeon menjadi sangat heran. Lalu Bapak Simeon memberkati Yusuf dan Maria. Nah, adik-adik, di bait Allah itu ada juga tinggal satu orang yang juga menanti-nantikan kedatangan Mesias. Siapakah dia? Dia adalah seorang nabi perempuan bernama Hana.
Nabi Hana ini sudah sangat lanjut umurnya dan dia sudah hidup sebagai seorang janda. Usia dia sudah 84 tahun umurnya dan dia tinggal di bait Allah dengan setia. Adik-adik, dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sangat taat, beribadah siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Dan dia memilih untuk tinggal di bait Allah. Dan dia juga menanti-nantikan Mesias, yaitu juru selamat yang akan datang memberi keselamatan bagi banyak orang. Dan ketika itu Nabi Hana juga datang ke tempat di mana Yusuf dan Maria dan bayi Yesus itu berada. Dan ketika bertemu, melihat bayi Yesus, apa yang terjadi dengan Nabi Hana, adik-adik? Nabi Hana sangat bersuka cita. Dia bersyukur kepada Allah karena dia sudah melihat Mesias yang dinanti-nantikan itu datang, ada di depan matanya. Dan dia berbicara tentang anak itu, tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang yang menanti-nantikan kelepasan, menanti-nantikan keselamatan. Ya, jadi Nabi Hana menjadi saksi bahwa Mesias itu datang dan membawa keselamatan, dan dia menceritakannya kepada banyak orang. Nah, setelah selesai semua apa yang harus dilakukan oleh Yusuf dan Maria di bait Allah, pulanglah mereka kembali ke kotanya, yaitu ke kota Nazaret di Galilea. Dan bayi Yesus bertumbuh menjadi anak yang semakin kuat, semakin penuh hikmat, dan semakin banyak kasih karunia Allah ada di dalam dirinya. Nah, adik-adik, Simeon dan Hana adalah orang-orang yang setia, yang menanti-nantikan Mesias, yaitu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sangat bersuka cita karena mereka melihat janji Allah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ada keselamatan. Nah, adik-adik juga sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya adik-adik, karena anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia. Juru selamat itu lahir untuk kita, untuk menebus dosa kita, menebus dosa tante, menebus dosa adik-adik, sehingga adik-adik beroleh keselamatan ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kalian. Kalian akan mempunyai keselamatan, kalian memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di surga nanti. Ya, dan itu menjadi sukacita buat kita semua adik-adik, dan menjadi sukacita juga bagi banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, Simeon dan Hana, Yusuf dan Maria itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan, juga setia, selalu berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita juga mau taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan yang utama. Tuhan Yesus taat. Dia datang ke dunia melakukan kehendak Bapanya, bahkan taat sampai mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau taat beribadah. Adik-adik juga mau taat berdoa di rumah, mau taat baca firman Tuhan, mungkin bersama orang tua, mau taat melakukan perintah Tuhan. Misalkan taat kepada perintah orang tua di rumah, ya, taat melakukan pekerjaan-pekerjaan kalian dengan setia. Misalkan belajar, ya, dengan setia.
Nah, adik-adik, itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Demikian juga adik-adik mau setia selalu mengikut Tuhan seperti Nabi Hana dan Simeon yang setia mengikut Tuhan. Ya, adik-adik juga meneladani Nabi Hana yang menjadi saksi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia menceritakan bagi banyak orang karena dia sukacita, karena dia tahu juru selamat sudah lahir dan Mesias itu sudah datang. Jadi dia menceritakan kepada banyak orang. Kita juga bisa meneladani, kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus kepada banyak orang. Adik-adik bisa cerita tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, ataupun kepada orang-orang yang adik-adik kenal yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, yang belum hidup di dalam Tuhan Yesus, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan seperti kita mengenal juru selamat kita, Tuhan Yesus. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kami, juru selamat dunia, juru selamat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh taat dan setia mengikut Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dengan setia dalam kehidupan kami. Juga mau bersaksi, menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan dengan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dan cari ayat Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Yuk kita baca sama-sama. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Oke, kita pakai gerakannya untuk menghafalkan ayat ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Oke, kita ulangi dari awal ya adik-adik. Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, adik-adik boleh hafalkan lagi di rumah dengan gerakan. Oke, kita akan lanjutkan dengan aktivitas. Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Menarik bukan? Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas yaitu membuat buku salib. Nah, buku salib itu nanti kita akan isikan dengan kriteria-kriteria penyelamat bagi kalian. Nah, bahan-bahan yang akan kita perlukan yaitu adalah gunting, pensil, penggaris, kertas kosong, atau kalian juga bisa menggunakan kertas yang berwarna. Dan juga ada pulpen berwarna atau pensil warna untuk menghias buku salibnya. Nah, setelah semua bahan sudah disiapkan, kita langsung aja ke tahap-tahap berikutnya. Lalu langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu ambil kertas yang tadi sudah disiapkan, lalu kemudian lipat kertas seperti ini, kemudian lipat lagi, dan akan menjadi seperti ini. Kemudian sisi yang di sini lipat keluar, dan sisi yang satu lagi lipat ke arah yang berlawanan. Nah, setelah sudah seperti ini, akan berbentuk seperti ini.
Dan sekarang kita akan menggambar salibnya. Nah, salibnya akan digambar seperti ini. Ukurannya untuk kiri kanan 2,5 cm, 2,5 cm. Untuk bagian atasnya 3 cm. Dan untuk bagian bawahnya 5 cm. Nah, sekarang kita akan gunting. Nah, ini dia adik-adik, buku salibnya sudah jadi. Nah, di sini kakak tulis kriteria penyelamat menurut kakak sendiri. Jadi menurut kakak, kriteria penyelamat menurut kakak adalah karena Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk kita dan juga dia terang dunia untuk kita. Nah, selanjutnya adik-adik bisa isi sendiri ya di halaman berikutnya. Oh ya, setelah selesai, adik-adik bisa hias buku salib ini, lalu foto ke wali kelas kalian masing-masing. Gimana adik-adik? Sudah selesai belum buku salibnya? Jika sudah selesai, jangan lupa kirim ke wali kelas masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Nanti ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah ini, dan ibadah ini dapat berjalan dengan baik, semua karena kasih anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarlah kami dapat tetap terus semangat untuk mengikuti ibadah setiap minggunya ya Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya Engkau pimpin kami untuk tetap setia, tetap percaya, tetap taat kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.